Kembali lagi dengan saya IWN Bobi Ramayuda. Di sini saya akan menjelaskan SQL Queue dan Array Implementation. Semua materi di sini saya ambil dari Geek for Geeks. Di sini saya mengambil materi SQL Queue dan Array Implementation-nya di sini. Yang pertama saya akan menjelaskan cara kerja SQL Queue. Dalam SQL View ini di sini saya ada 8 indeks yang biasanya di queue biasa itu berbentuk yang berbentuk memanjang, di sini berbentuk bundar. Di sini SQL View-nya saat ini datanya nol atau belum terisi, front dan rear-nya sama dengan 0. Nah, setelah datanya diinputkan atau di enqueue, datanya akan masuk pada indeks pertama. Nah, pada indeks pertama berisi nilai 17, di mana front dan rear-nya pada indeks 17 pada indeks 1. Nah, jika ditambahkan inputan lagi, maka nilai itu kan masuk ke indeks kedua, seperti nilai 23, dan frontnya adalah 1 dan rearnya pada indeks 2. Ditambahkan ke nilainya atau di enqueue nilai 21 pada indeks ketiga, frontnya 1 pada indeks 1 dan rearnya pada bertambah ke indeks ketiga. Setelah itu saya tambahkan lagi nilainya, masuk ke indeks keempat dan rearnya pindah ke keempat. Nah, setelah itu ketika di DQ atau di proses data, ketika data akan diproses sama seperti queue lainnya, FFO menggunakan fungsi FFO, first in first out, yang berarti nanti nilainya pada di sini pada indeks 1 yang bernilai 17 akan diproses dan frontnya akan berpindah ke indeks 2. Tidak seperti queue biasanya. Kalau SQL queue di sini frontnya yang berpindah, bukan nilainya yang berpindah. Seperti ini ya, nilainya berkurang dan frontnya pindah ke indeks kedua dan rearnya tetap di indeks keempat, sama seperti sebelumnya. Pada indeks kedua, ketika data indeks kedua di DQ, data 23 akan keluar dan frontnya pindah ke indeks ketiga. Ya, sama seperti tadi lagi, frontnya ketika data di DQ pada indeks 3, frontnya akan pindah ke rear atau ke indeks keempat, dan jadinya frontnya ada di indeks keempat dan rearnya ada pada indeks keempat. Ya, nah sama seperti sebelumnya, ketika datanya di enqueue, rearnya akan bertambah seperti ini, bertambah terus. Nah, perbedaannya SQL queue dan queue biasa di sini di mana ketika rearnya masuk ke batas di sini tidak ada batas akhir pada indeksnya tidak ada pada akhir. Ketika rearnya sudah masuki indeks terakhir dan ada enqueue, ketika ada enqueue yang ingin ditambahkan lagi, maka rearnya itu akan bertambah masuk ke indeks pertama. Ya,
Setelah itu, ketika data diinputkan lagi atau di enqueue, data rare akan bertambah masuk ke indeks kedua dan nilainya masuk ke indeks kedua seperti ini, dan seterusnya ya. Seperti ini kondisinya. Di sini SQL view dalam kondisi penuh atau full. Dalam kondisi seperti ini, data tidak bisa ditambahkan lagi dikarenakan tidak ada space atau tempat untuk menambahkan data. Nah, jika ingin menambahkan data, kita harus mendequeuenya. Ya, seperti itu mungkin penjelasan singkat untuk gambaran bagaimana cara kerja SQL queue. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasinya. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan codingan SQL queue menggunakan array. Berikut saya akan menjelaskan. Di sini saya ada struktur queue, di mana di sini berisikannya rare dan float, dan di sana ada integer size dan array. Dan selanjutnya queue integer s yang berisinya adalah float sama dengan rel sama dengan min 1, dan size-nya adalah s, dan array-nya adalah new list sama dengan new integer s, dan kemudian array sama dengan new integer. Bagian enqueue, di sini ada meminta integer queue, di sini ada queue dan display. Kita lanjut ke enqueue. Jika front sama dengan rare, maka size-nya diperkurang 1, sama seperti contoh sebelumnya. Jika rare sama dengan front sama dengan min 1, size-nya min 1, berarti akan di print queue is full. Jika tidak, maka selanjutnya jika front sama dengan min 1, kemudian ada dequeue dan ada display queue. Kita lanjutkan ke mq. Pada mq, jika front sama dengan 00 dan rare, maka saya kurangi 1. Jika rare sama dengan front sama min 1 dan size min 1, maka kondisi itu termenuhi, maka program menampilkan queue is full. Jika tidak, maka program akan masukkan elemen sama. Jika front memenuhi syarat, maka rare tidak bisa ditambahkan. Jika kondisi itu terpenuhi, jika rare akan bisa menambahkan elemennya itu diri sendiri untuk dapat data nomor selanjutnya atau sekian. Itu untuk codingan queue, enqueue. Kemudian ada codingan dequeue. Jika front itu kosong, maka queue akan menampilkan queue is empty atau kosong, atau queue kosong. Kemudian dengan coding penghapusan, akan dicek lebih dahulu pada array front kurang 1. Jika front sama dengan rear, maka front kurangi 1 dan rear akan kurangi 1. Jika tidak, maka front tidak bertambah apa-apa. Jika sebaliknya, akan menghapus dirinya sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan data queue. Jika front datanya tidak ada, maka program akan menampilkan queue is empty atau kosong. Jika data itu ada, elemen SQL QR akan menampilkan semua data yang ada. Jika rare lebih dari front, maka
front akan tepat jika rare menambahkan dirinya sendiri. Data itu akan menampilkan data rare-nya yang ditambah sendiri. Sekarang display queue, jika front itu tidak ada isinya, maka program akan menambahkan queue is empty. Kemudian jika itu ada data, maka program menampilkan elemen SQRQ adalah, sebelum dia menampilkan, dia akan membaca lagi. Front itu belum ada, rare itu belum ada, sedangkan front sudah ada, maka rare akan menambahkan dirinya sendiri di belakang front atau setelah front. Maka data itu akan ditambahkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kebalikannya, front itu sudah mencapai max, front akan berpindah ke posisi pertama atau posisi 1. Ketika rare mencapai max, rare akan bisa pindah ke posisi 1 atau indeks 1. Di sini ada codingan untuk menjalankan program tersebut atau codingan input. Dalam elemen pertama ada 5Q, ada 5 nilai 14, 22, 13 dan 13, 16 kan, dan menjalankan display queue. Setelah itu akan menyalakan display view pertama dan kedua. Setelah itu display view akan ditampilkan lagi. Setelah itu akan menampilkan NQ9, 28 dan 5. Display queue lagi akan dijalankan dan akan menampilkan NQ28. Kita akan coba. Ya, di sana bisa dilihat nilainya ada 14, 22, 13 dan 6. Dan data yang dihapus adalah 14 dan 22. Elemen SQL queue-nya adalah 13 dan 6 dan 15, 16, 9, 28 dan 5, dan akan menampilkan queue sudah full. Ya, mungkin sekian penjelasan coding dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan banyak kesalahan kata atau kesalahan informasi atau penjelasan masalah. Saya ucapkan terima kasih.